Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Rosa Maflaha dengan NIM 2022-12142. Kemudian ada rekan saya Muhammad Tajuddin Mahsun dengan NIM 2022-12141. Lalu ada Muhammad Abdul Rozak dengan NIM 2022-12143. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan basis data. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar dari basis data. Basis data itu merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Artinya, setiap data di dalamnya terstruktur dan memiliki keterkaitan. Misalnya itu seperti data pasien, obat, dan dokter dalam sistem rumah sakit. Basis data itu juga di dalamnya itu tidak dikelola secara manual, melainkan dikelola oleh sistem yang disebut DBMS atau Database Management System yang bertugas untuk menyimpan, mengatur, mengedit, dan mengamankan data kita. Lalu, tujuan utama penggunaan basis data itu agar kita bisa menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Dengan basis data, kita bisa mencari informasi secara cepat, menghindari data ganda, dan menjaga integritas data. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses perancangan basis data, yaitu meliputi perancangan konseptual yang menggunakan model seperti ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu digunakan untuk memodelkan entitas atau objek nyata seperti pelanggan dan atribut, lalu menentukan entitas, atribut, dan hubungannya. Pada tahap ini ditentukan apa saja sih entitas yang akan dimasukkan ke dalam basis data, lalu atribut dari masing-masing entitas, serta bagaimana entitas tersebut saling berhubungan. Yang kedua ada perancangan logis, yaitu mengubah ERD menjadi tabel relasional. Diagram ERD yang sudah dibuat diubah menjadi tabel-tabel yang saling berelasi sesuai dengan model relasional. Lalu menentukan kunci primer dan relasi antar tabel. Kunci primer tersendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi basis data secara unik dalam tabel. Sementara relasi itu menunjukkan hubungan antar tabel. Lalu yang ketiga ada perancangan fisik, yaitu menentukan bagaimana data tersebut disimpan di sistem, menentukan tipe penyimpanan, struktur file, dan format data tersebut. Lalu pengaturan indeks partisi, yaitu indeks sendiri digunakan untuk mempercepat pencarian data, dan partisi digunakan untuk mengelola data besar agar lebih efisien. Selanjutnya yaitu masalah pada penyimpanan data. Masalah utama pada skema basis data relasional ini terdapat ada dua ya. Pertama redundansi data, yang kedua anomali data. Untuk redundansi data sendiri yaitu penyimpanan data yang sama secara berulang. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Dampaknya apa? Yaitu pemborosan ruang penyimpanan. Yang kedua yaitu ukuran data meningkat. Yang ketiga potensi ketidakkonsistenan data. Berikut contoh tabel redundansi. Terdapat nama Ananda dengan jurusan yang berkali-kali disimpan. Berarti di sini kan ada penyimpanan berkali-kali. Itu namanya redundansi data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.